Kalti. Polemik sengketa tanah di Dago antara gugatan dan kolusi saling gugat. Asep Makmun menggambarkan bahwa Mueller tiba-tiba menggugat warga Dago. Apakah ini masuk akal? Dalam sidang, Asep menjelaskan keterkejutannya sebagai rakyat kecil yang seperti tak pernah berurusan dengan hukum perihal tanah. Padahal riwayat Asep Makmun bersama Iwan Surjadi dan pengacaranya menyerobot lahan penduduk asli, lalu kerap bawa-bawa LSM untuk menuntut ganti rugi ke Dimage, padahal bukan garapannya, dan juga garapan keluarganya sudah dioperalihkan. Mau dia minta ganti rugi lagi, dan bagaimana bisa orang demikian tahun 2012 lapor ke polisi dan banyak catatan kasus pertanahan lainnya. Lalu apakah masuk logika Mueller tiba-tiba menjadikan Asep Makmun dan rekannya sebagai tergugat utama nomor 1 sampai tergugat nomor 4? Bagaimana cara Mueller menggugat? Bagaimana mungkin Mueller memiliki data detail tentang tergugat tanpa berkolusi dengan oknum tergugat? Misalnya, tergugat keluarga Udin Sudinta dan anaknya, Cepi. Pertanyaannya, bagaimana Mueller bisa mendapatkan informasi secara detail tergugat keluarga Udin Sudinta, yaitu tergugat nomor 69, nomor 99, nomor 232, nomor 233, dan nomor 31. Mueller tampaknya mempersiapkan gugatan dengan matang bersama oknum, tergugat yang notabene Ketua RW 02 Dago Elos. Sementara itu, Apud Sukendar tiba-tiba diangkat oleh Lurah Sebgai Ketua RW 1, Kampung Cirapuhan, ketika masa pendataan. Padahal Apud Sukendar bukan calon Ketua RW 1, Kampung Cirapuhan. Lalu bagaimana mungkin pendatang bernama Didi Koswara dari Subang diberi peranan seolah tuan tanah penduduk asli dengan lebih dulu diberi hadiah dan legalitas penyerobotan lahan oleh Iwan Surajadi PT Batu Nunggal Indah dan oknum aparatur negara. Mueller menargetkan tergugat utama yang sudah diberi peran untuk siap menghadapi. Dibantu dengan warga yang tidak tahu riwayat tanah dan riwayat penduduk asli. Mereka hanya ikut serta tanpa pemahaman mendalam dan sebagiannya hanya kaki tangan mafia tanah. Adapun mereka yang paham riwayat tanah dan riwayat penduduk asli tidak digugat, kecuali yang terlibat dalam jaringan mafia tanah Dago. Sementara itu, Buraminten sudah siap lebih dulu. Pertanyaannya, apakah gugatan Mueller atau kolusi saling gugat yang lebih masuk akal? Lalu bagaimana dengan aksi Asep Makmun sejak sekitar 40 tahun ini? Tolong gunakan logika Anda baik-baik. Ini gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan jaringan para tergugat ini. Ini adalah kolusi saling gugat Mueller. Bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller saling gugat. Pihak Mueller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga... Kasus-kasus tanah Dago bisa diibaratkan bandar judi online. Coba gunakan logika. Pada tahun 1997, luas tanah garapan warga Dago Elos hanya sekitar 5.940 meter persegi. Silakan periksa peta BPN tahun 2000 bahwa objek warga Dago Elos ada di belakang terminal, bukan di samping. Namun, tuntutan tanah oleh Mueller mencapai 60.000 meter persegi. Situasi ini mirip dengan judi online. Kalau Mueller menang dapat tanah 63.000 meter. Sementara kalau oknum warga Dago Elos menang dapat puluhan ribu meter, padahal tahun 1997 hanya 540 meter. Jadi siapapun yang menang, pihak yang mengatur tetap mendapatkan keuntungan besar melebihi modal yang dipertaruhkan. Jika Mueller menang, dia mendapatkan 63.000 meter persegi,
Silakan periksa berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Jika oknum tergugat menang, mereka mendapatkan puluhan ribu meter persegi. Padahal kan tahun 1997, luas tanah hanya 540 meter. Jadi intinya bandarnya yang menang. Dan ini membuktikan ada bandar di sengketa Tanah Dago. Coba gunakan logika Anda. Ini sistem hukum tidak adil dan berpihak pada oligarki. Oknum aparatur, oknum tokoh masyarakat, dan oknum tokoh agama yang terlibat jaringan mafia tanah. Kasus Tanah Dago menggambarkan bagaimana sistem bisa dimanipulasi seperti bandar judi online. Seperti bandar judi, siapapun yang menang, pihak tertentu tetap untung. Jadi selama wacananya gugatan Mueller, siapapun yang menang, maka bandar masih saja untung. Sekali lagi, kami Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan mengingatkan bahwa kasus Tanah Dago adalah kolusi Mueller dengan oknum tergugat. Jadi bukan gugatan Mueller, tapi kolusi saling gugat. Kalau gugatan Mueller, maka warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Kolusi saling gugat Mueller bukan gugatan Mueller, tapi kolusi saling gugat Mueller. Silahkan periksa dengan seksama berkas putusan pengadilan dan periksa dengan seksama para tergugat. Periksa baik-baik domisili di mana para tergugat. Mereka ada di wilayah selatan, belakang terminal Dago. Sementara wilayah utara terkena juga dampaknya baik itu Mueller menang ataupun tergugat menang. Karena ini adalah kolusi saling gugat, ibaratnya bandar judi. Ingat, Eigendome Verponding terluas, yaitu 31742 dan 6867. Ada di Kampung Cirapuhan RW 11, Buaken di Dago Elos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di belakang Hotel The Match. Ini terjadi konflik agraria yang telah menipu dunia, yaitu konflik perdata. Perbedaan data luas tanah pada sengketa lahan Dago menjadi pemicu mafia beraksi. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan menjelaskan luas objek tanah memicu kolusi mafia tanah saling gugat. Pertama, Mueller bersaudara dan PT Dago Intigraha menggugat tanah seluas 63.000 meter persegi pada 3 Eigendom Verponding. Kedua, Bu Raminten mengklaim naspis 9.000 meter persegi pada 4 buah Eigendom Verponding. Dengan kesepakatan oknum tergugat warga Dago Elos adalah penggarapnya. Perlu diperiksa berkas kesepakatan warga. Pada tahun 1991, warga Dago Elos hanya menguasai 5.940 meter persegi. Dan juga pita warga Dago Elos pada berkas BPN sekitar tahun 1997 atau tahun 2000 utamakan kedua poin tersebut. Juga karena terminal Dago dan kantor pos tidak ikut banding. Ini perlu dipahami pada poin masalah ini, bahwa skenario pemenang, yaitu antara bos mafia Mueller dan bos mafia Raminten, silahkan periksa berkas pengadilan. Notabene mereka dalam satu jaringan Asep Makmun CS Iwan Surjadi sites. Luas objek seperti terminal Dago, kantor pos, dan fasilitas umum mencakup 1,000 hingga 4,000 meter persegi, dan juga warga kampung Cirapuhan telah menghadapi penyerobotan tanah selama 40 tahun hingga saat ini tahun 2024. Mereka diintimidasi dan dihalangi mengajukan hak pertanahan. Lalu ingat baik-baik Eigendom Verponding 377 dan 697 berlokasi di Kampung Cirapuhan RW
1. Dago bukan di Dago Elos video Slow 2. Perhatikan keterangan dan periksa berkas di pengurus RTRW serta PITA BPN tahun-tahun 1997 hingga tahun 2000. Ini adalah pemicu utama penggelapan tanah oleh jaringan mafia. Tanah saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mengungkap pihak dalam sengketa lahan Dago Elos Masla. Ini dipicu oknum warga Dago Bandung. Esensi. Dalam sengketa ini ada dua pihak utama. Penggugat adalah Muller Bersaudara dan PT Dago Inti Graha. Oknum tergugat adalah jaringan Asep Makmun dan Bu Raminten. Kedua pihak mengklaim hak atas tanah dengan menggunakan hak barat Eigendom Verpanding. Intinya, bukan warga Dago atau warga Iwo Cirapuhan Bandung, tapi oknum. Dan ada pihak yang belum muncul adalah oknum aparatur. Dan oligarki juga jaringannya seperti Iwan Surjadi dan Dedi M. Saad I. Simak penjelasan korelasi kasus sebelumnya dalam film dokumenter Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan. Silakan cek blog atau video yang berdurasi agak panjang. Periksa berkas putusan pengadilan tuntutan Muller dengan adanya kesepakatan Bu Raminten. Misalnya, kesepakatan pihak Bu Raminten dengan Asep Makmun ada dalam putusan PN Bandung. Dan berkas lainnya, misalnya PBB 15 harga meter atau sertifikat di Koswara. Iwan Surjadi dan berkas warga atau berkas peta BPN. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan sudah mengirim surat ke DPR Pusat seberat 3 kg. Adapun ke Presiden berat berkas 2,7 kg. Esensi dalam sengketa tanah Dago ini adalah satu jaringan mafia tanah dengan modus saling gugat yang melibatkan proksi. Proksinya, ingat, satu jaringan mafia tanah. Adapun kasus tanah makam dengan oknum supir BPN bernama Sahidin, beda lagi. Jadi esensi kasus Dago gugatan Muller nggak masuk logika. Tapi esensinya kolusi penggugat, tergugat, dan jaringannya. Konflik tanah di Dago Elos hanyalah kolusi saling gugat. Barang buktinya bahwa konflik Dago Elos adalah kolusi mafia. Tanah saling gugat adalah berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 414 PDT-G 2016 PN-BDG. Ini membuktikan kolusi saling gugat bukan gugatan Muller, tapi kolusi Muller dengan pihak tergugat. Oleh Koordinator Pertanahan berkas kolusi mafia tanah, saling gugat telah dikirim ke DPR dan Presiden juga lembaga lainnya. Ini juga slogan anti-hak barat Eigendome Verpanding oleh oknum tergugat tidak benar karena Bu Raminten juga pakai hak barat. Ikut. Bu Raminten memberi kuasa Hei Syamsul Maparepa tanggal 1 Juni 2016. Sebelum adanya gugatan Muller Bersaudara dan PT Dago Inti Graha sampai ke tergugat. Adapun pihak ini masuk pengadilan agak telat hanya alibi. Yang jelas Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Muller menggugat 3 Eigendom Verpanding, lucunya hantu, dan makam di Serobot juga wilayahnya oleh Bu Raminten. Jadi Bu Raminten lebih parah mengklaim 4 Eigendom Verpanding. Disepakati oleh pihak tergugat Asep Makmun CS pihak Dago Elos. Semua tergugat dianggap penggarap Bu Raminten. Ada makam tua yang membuktikan Eigendom Verpanding 372 dan 6 tidak sah. Pribumi lebih dulu ada dibandingkan pabrik tegel Simongan, yaitu pihak yang diakui pemegang Eigendom Verpanding oleh pihak tergugat maupun tergugat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa tanah. Penting untuk menyelesaikan dengan adil. Isi
Thank you.